ولا تعلم وتعليم تذكر وتذكير النفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والأثر تمسك بكتاب الله وسنة الرسول عمل بهما ابتغى مرضاته وذهاب يسعك سخط من الموت في أثمار شفينا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأرواح آبائه وإخواني من الأنبياء وزوج ذريته خصوصا علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم وهاجر رسول الله فكر كتاب من عنا سبتشوي أولياء علماء ومشايخ وقراء وفاظ وصين وحدث الأمر الأمير وسمع معه خزائن سنة شبت قدين بلا شاطر من مغربي وسبب الله بعد بركاته وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا الآخرة النبي بيوم يرجع من الله يفضل عارفين فكنا في الجنة وإلى الحديث السويد كنا في النت وقولني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran daripada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu wa radha nafa'ana bihi bi ulumi bidaraini amin. Terakhir masih tentang rangkaian ayat-ayat jawahir. Ayat-ayat Jawahirul Quran, permata Al-Quran yang berisi tentang ma'rifatullah. Terakhir pada rangkaian ayat jawahir pada surah Al-Mu'min atau Ghafir. Surah Ghafir pada juz 24. Terakhir sudah sampai pada rangkaian surat Ghafir pada ayat 17. Sekarang kita pada rangkaian ayat jawahir berikutnya di surat Ghafir, itu rangkaian ayat 61 sampai 65. Juga lanjut nanti ke 67, 68 dan seterusnya itu. 79 sampai 81. Ada berapa rangkaian ayat daripada ayat jawahir. Itu firman Allah, billahi minasyaitonir rajim, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila. Allah lah yang menjadikan bagi kalian malam. Litaskunu fihi, supaya kalian beristirahat atau menjadi tenang fihi pada malam itu padanya. Wan nahara mubsiran, dan menjadikan bagi kalian siang itu mubsiran, terang benderang. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi, sesungguhnya Allah itu memiliki karunia atas manusia yang banyak. Walakin aktsarun nasi la yashkurun, akan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Di sini Allah
Subhanahu wa ta'ala mengungkit atas makhluknya berupa sebahagian daripada nikmat Allah SWT, yaitu Allah jadikan bagi makhluk itu siang untuk beristirahat, yang mana siang itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kondisi malam itu untuk beristirahat, kondisinya dengan ketenangannya dan sebagainya, maka dia kondusif untuk beristirahat, mendukung untuk makhluk itu beristirahat, dan menjadikan siang itu terang benderang supaya manusia itu bisa lebih mudah beraktivitas dan juga makhluk yang lain. Sehingga Allah jadikan terang itu, siang itu terang benderang, mubsiran ay mudian, ini bercahaya supaya memungkinkan untuk safar, bepergian, untuk mobilitas pergerakan manusia dan makhluk lain, untuk memungkinkan untuk berusaha, berprofesi. Innallaha la tufaddil 'alan nas. Sungguh Allah itu memiliki karunia bagi atas manusia, akan tapi aktsarun nas walakin aktsarun nas la yashkurun, tetapi banyak manusia itu tidak bersyukur, yakni tidak menegakkan betul-betul syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir surah Al-Qasas itu Allah mengatakan kalau seandainya Allah jadikan malam semuanya itu malam saja, man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi, siapakah Tuhan yang lain selain Allah yang mendatangkan malam yang kalian bisa tenang pada malam itu. Begitu juga sebaliknya, seandainya Allah jadikan semuanya itu malam, ya, siapakah yang mendatangkan man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiyain, siapakah yang akan mendatangkan dengan cahaya. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan, bagaimana menurut kalian kalau seandainya Allah jadikan bagi kalian itu an-nahara sarmadan, siang itu selama-lamanya, ila yaumil qiyamah, atau ini surah Qasas ayat 71. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan, ara'aytum, apakah kalian memperhatikan atau bagaimana menurut kalian, in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan, apabila Allah jadikan bagi kalian malam selamanya terus ila yaumil qiyamah, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan kalian dengan cahaya. Afala tasmaun, tidakkah kalian mendengar? Jadikan malam terus, ya, 100 jam saja malam, tidak ada siang, maka yang cair itu menjadi beku, termasuk kita punya darah. Ini menurut para ahli, seandainya terus malam saja, maka semuanya beku. Yang bentuk cair itu. Maka siapa yang bisa mendatangkan cahaya? Tuhan lain selain Allah, apakah ada Tuhan lain selain Allah? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Qul aratun ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila qiyamati, man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskunun fihi afala tubsirun. Terus bagaimana menurut kalian kalau Allah jadikan semua itu an-nahara sarmadan, siang terus selama-lamanya sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang mendatangkan bagi kalian malam yang kalian bisa istirahat padanya? Afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikan? Wa min rahmatihi, dan termasuk sebagian dari rahmat Allah, ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi. Termasuk rahmat Allah, Allah jadikan bagi kalian malam dan siang, litaskunu fihi, supaya kalian tinggal atau tenang beristirahat pada malam itu, dan kalian mencari karunia Allah pada siang hari, wa la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Kemudian dan ternyata di sini Allah mengatakan walakin aktsarun nasi la yashkurun, yang seharusnya yaitu bersyukur atas semua itu. Akan tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur.
Waliyadzubillah min dzalik. Atau kufur kepada nikmat Allah. Makanya dikatakan pergantian siang dan malam itu ya dianjurkan kita berdoa selain doa azan. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa suatu du'atika waghfirli, ya Allah ini adalah iqbalu lailika, waktu datangnya malammu, wa idbaru naharika ini waktu perginya siangmu, wa suatu du'atika ini panggilan suara pemanggilmu, suara para pemanggilmu. Faghfirli, maka ampunilah aku itu ketika maghrib. Ketika subuh begitu juga. Allahumma hadza iqbalu lailika, Allahumma hadza iqbalu naharika, ya Allah ini adalah waktu datangnya siangmu, wa idbaru lailika ini waktu perginya malammu, wa suatu du'atika ini adalah suara-suara para pemanggilmu, faghfirli, maka ampunilah aku. Itu ketika azan subuh. Dan dianjurkan kita untuk zikir pagi hari, sore hari, karena itu dua pergantian, dua waktu untuk pergantian itu tadi, dua penghujung siang dan malam, sehingga siapa yang mengingat Allah Ta'ala waktu itu cukup mencukupi antara yang keduanya. Kemudian dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian. Khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia, tidak ada sesembahan selain Dia. Ini menyatakan bahwa Rabb dan ilah itu ya sama. Ya Rabb itu Allah, ya ilah itu. Membantah akidah buatan daripada Wahabi itu, uluhiyah dan rububiyah. Ya. La ilaha illahu, tiada Tuhan sesembahan selain Dia. Ini tidak ada yang melakukan segala sesuatu itu kecuali Dia, Allah Al-Wahidul Ahad, yang Maha Esa, pencipta segala sesuatu, khaliqul asya, la ilaha ghairu wa la rabba siwah. Tidak ada sesembahan kecuali Dia, tidak ada penguasa kecuali Dia. Fa anna tu'fakun, bagaimana kalian itu ya, bisa dipalingkan dari Allah dengan tanda-tandanya itu, bagaimana kalian dipalingkan? Ay ta'buduna ghayra minal asnam, yani maksudnya kenapa kalian bisa menyembah selain Dia kepada asnam, berhala-berhala ya, yang tidak mencipta segala sesuatu, tidak mencipta satu apapun, bahkan dia dicipta berhala itu oleh manusia. Ya, qalilun min ibadiyas syakur, itu firman Allah. Sedikit sekali, qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hamba Allah itu yang bersyukur. I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Berbuatlah kalian wahai keluarga Daud akan syukur pada Allah, dan sedikit sekali hamba Allah itu yang bersyukur. Memang itu target setan. Mala'atina min baini aydihim wa khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan datangi mereka, wahai Allah, aku datangi mereka Bani Adam dari depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, fala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga kau tidak mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Yang syukur pun itu syukurnya sedikit kalau dibandingkan dengan nikmat Allah. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali apa yang kalian syukuri itu. Ay qalilan syukrukum, sedikit sekali yang kalian syukuri. Itu yang sedikit, itu yang bersyukur. Jadi yang bersyukur sedikit, dari yang bersyukur itu pun syukurnya ya sedikit.
Karena jelas nikmat Allah sulit untuk disyukuri semuanya. Makanya dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika bermunajat, ya Allah, juga riwayat yang sama dari Nabi Dawud alaihissalam, ya Allah, bagaimana saya bersyukur kepada Engkau sedangkan syukur saya ini, ucapan syukur saya ini adalah nikmat baru yang harus saya syukuri. Lalu bagaimana saya bersyukur? Maka kata Allah SWT, ya Daud, kata ya Musa, cukup engkau mengetahui itu, ya saya terima itu sebagai syukurmu kepada saya. Ketika kau mengetahui bahwa kau tidak mampu untuk mensyukuri semua itu. Kemudian, oh iya, siapa yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, sungguh itu orang sudah balagha fi syukri, sudah betul-betul membangetkan diri dalam mensyukuri Allah atau memuji Allah. Yang paling afdalnya pujian itu alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, hamdan dengan satu pujian yang yuwafi ni'amahu, yang memenuhi nikmat-nikmat Allah, wa yukafi'u mazidah, dan membandingi tambahan nikmat Allah SWT. Begitu juga dikatakan siapa yang mengucapkan alhamdulillah Rabbil Alamin, ya, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, lakal hamdu anta Allah. Siapa yang mengucapkan itu, maka sungguh malaikat itu payah untuk menulis dia punya pahala daripada pujiannya kepada Allah SWT. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Mana konsultasi kan tak kemana tak nafsik, lakal hamdu anta Allah seterusnya. Siapa yang mengucapkan itu, maka itu malaikat itu payah atau lemah untuk menulis daripada pahalanya. Karena dalam tafsir Qurtubi sebut. Kemudian dzalikumullahu rabbukum, dialah Allah, itulah Allah Tuhan kalian. Khaliqu kulli syai', dia pencipta segala sesuatu. La ilaha illahu, tiada sesembahan ilah kecuali dia. Wa anna tufakun, lantas bagaimana kalian itu dipalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia pencipta segala sesuatu, ya maka ya tidak ada sesembahan kecuali dia. Karena yang disembah itu adalah yang Maha Kuasa segala-galanya. Bagaimana kita menuhankan sesuatu yang lemah? Dengan Allah menguasa segala sesuatu, maka dia yang pantas disembah. Kadzalika yufakul ladzina kanu bi ayatillahi yajhadun. Demikianlah, ini maksudnya sebagaimana itu, seperti itu pula. Demikian pula. Yani sebagaimana kalian dipalingkan, yufakul ladzina kanu bi ayatina yajhadun. Dipalingkan orang-orang yang dulu dengan ayat Allah itu mereka ingkar, ya jahadun. Ada siapa mereka itu bi ayatillah, terhadap ayat Allah itu ya jahadun, mereka mengingkari. Jadi sebagaimana kalian dipalingkan dari menyembah pada Allah, begitulah orang-orang yang dulu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan dari menyembah Allah SWT. Waliyadu billah min dzalik. Padahal bukti-bukti kekuasaan Allah itu sudah nyata. Maka dalam ayat berikutnya Allah masih membeberkan bukti-bukti yang lain daripada bukti kekuasaan Allah. Ya. Sehingga begitulah orang yang kadzalika yufakul ladzina kanu bi ayatil. Begitulah mereka itu juga dipalingkan
Itu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, sehingga mereka tersesat dan menyembah kepada selain Allah tanpa ada bukti, tanpa ada dalil, hanya dengan mengikuti kejahilan dan hawa nafsu mereka. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaan wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikum rabbukum fadzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah Dia yang menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai qarar, sebagai alas, firasyan. Ai ja'ala mustaqarran, tempat menetap kalian. Bisatan mihadan, Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Ta'ishuna 'alaiha, yang kalian itu hidup di atasnya, berjalan di atasnya. Yamshi fi manakibiha famshu fi manakibiha kulu rizqi. Silakan kalian berjalan fi manakibiha, di pundaknya bumi itu, di atas permukaan bumi. Famshu fi manakibiha kulu rizqi, makalah dari rezekinya. Wa ilaihi nusyur, tapi ingat, kepadanya kalian akan dikembalikan. Jadi, silakan, Allah persilakan untuk berjalan di muka bumi, untuk menetap di muka bumi, makan di situ. Tapi ingat bahwa bumi ini, di dunia ini tempat sementara, kalian akan dikembalikan. Wa ilaihin nusyur, kepadanya kalian akan bangkitkan, dikumpulkan, sehingga mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat, yang kalian perbuat di muka bumi. Jadi Allah yang menjadikan ja'ala lakumul arda, Allah jadikan bagi kalian, yakni manusia, Allah jadikan bagi kalian al-arda, bumi itu. Allah tancapkan jibal, gunung-gunung, sebagai tiang pancang, wal jibala autada, sehingga bumi itu tidak bergoyang. Antamida bikum. Was samaa'a binaan, Allah jadikan langit itu binaan, satu bangunan. Ai saqfan mahfudha, yakni atap yang terjaga. Sawwarakum wa ahsana suwarakum, yang terjaga daripada benda-benda langit, yang terjaga juga daripada syaitan dan sebagainya. Sawwarakum wa ahsana suwarakum, dan Allah telah sawwarakum, membentuk kalian, lalu ahsana suwarakum, lalu Allah memperbagus bentuk kalian. Allah ciptakan kalian, ini Bani Adam, dalam bentuk yang paling bagus. Fi ahsani taqwim, Allah ciptakan dengan bentuk yang paling bagus. Khalaqakum fa ahsana khalqakum. Ini Ibnu Abbas mengatakan khuliqa banu Adam qa'iman mu'tadilan, la yaqulu tanal biyadihi wa la yatanal bifihi. Mu'tadil yaqulu yatanal biyadihi wa Ibnu Adam yatanal bifihi. Maksudnya hasanah suwarakum itu Bani Adam, kata Ibnu Abbas, Allah ciptakan berdiri tegak, mengambil segala sesuatu dengan tangannya. Sedangkan selain Bani Adam, mengambil makanan dengan mulutnya, hewan. Maka Bani Adam yang paling bagus daripada bentuknya karena sebagai khalifah. Wa razaqakum minat thayyibat, Allah rezekikan kalian daripada yang baik-baik, berupa makanan, minuman di dunia ini. Maka di sini Allah ingatkan, Allah yang cipta
rumah tempat tinggal berupa bumi. Allah yang cipta juga Bani Adam di situ sebagai penghuninya dengan bentuk yang sempurna sebagai khalifah sekaligus di muka bumi. Allah ingatkan lagi bahwa juga Allah lengkapi fasilitas bagi Bani Adam berupa makanan, minuman dan sebagainya diperuntukkan bagi Bani Adam. Maka Allah ungkit semua nikmat itu supaya Bani Adam kita ini mengingat akan banyaknya besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman-Nya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian yang telah mencipta kalian dan orang-orang yang sebelum kalian supaya kalian bertakwa, yaitu alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian lakum, bagi kalian. Allah jadikan bagi kalian bumi ini firasyan, alas, wassama'a binaan, dan langit sebagai atapnya, bangunan. Wa anzalna samaa'a ma'an, lalu kami turunkan dari langit itu air. Wa akhraja bihi minat thamarati rizqalakum, dan Allah keluarkan dengan air itu berupa buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki buat kalian, untuk kalian Bani Adam. Fala taj'alu lillahi andadan, permintaan Allah, maka jangan kalian jadikan bagi Allah itu andadan, sekutu. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengerti bahwa Allah itu tidak memiliki sekutu. Nah, setelah Allah ungkit semua nikmat itu, Allah tegaskan, dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian yang memberikan semua itu. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha suci Allah Rabbul alamin, penguasa seluruh alam, penguasa seluruh alam. Tabarakallahu rabbul alamin. Dilanjutkan dengan ayat huwal hayyu. Dia tegaskan lagi siapa dia. Allah Rabbul alamin itu, yang maha suci itu, yang memberikan segala-galanya bagi manusia tadi. Huwal hayyu, dialah yang maha hidup dan selalu hidup. La ilaha illahu, tiada sesembahan kecuali dia. Fad'uhu, serulah dia, doalah kalian kepada dia, mukhlisina, dengan ikhlas, dengan memurnikan, lahu hanya kepada dia, ad-dina, memurnikan akan ketaatan kepada dia, ketundukan kepada dia. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujilah, segala puji hanya milik Allah. Rabbul alamin, Tuhan, Rabbil alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Karena semua dari dia, maka hanya dialah yang pantas dipuji. Adapun pujian kepada kita hakikatnya bukan ditujukan pada kita, karena apa yang kita punya semua dari Allah SWT. Ad-din, ya, ad-din ini ketaatan, al-idhan. Mukhlisina lahuddin, ay muwahhidin lahu muqarribin. Memurnikan ad-din, ketaatan, lahu hanya kepada dia. Memurnikan agama penyembahan, ketaatan hanya kepada Allah. Sebagaimana kita menyembah kepada Allah, ya kita hanya memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka segala puji bagi Allah yang sudah memberikan semua itu. Rabbul alamin, Tuhan seluruh sekalian, Rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Maka dari sini kata Ibnu Abbas, siapa yang mengucap la ilaha illallah, maka hendaknya mengucap alhamdulillah ya rabbil alamin setelah la ilaha illallah itu.
berdasarkan ayat ini. Wal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishan lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Sekelompok maka dari situ sekelompok ulama ya menganjurkan sebagian ahli ilmu siapa yang mengucap la ilaha illallah diikuti dengan alhamdulillah rabbil alamin. Karena mengamalkan ayat ini, Begitu juga riwayat Ibnu Abbas dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Kemudian juga adapun dari Sa'id bin Jubair mengatakan kalau kau membaca fad'ullaha mukhlishina lahuddin maka ucapkanlah la ilaha illallah lalu setelah itu ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kau mengucapkan membaca ayat surat Ghafir ayat 14 ya. Surat Ghafir ayat 14 yaitu fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Bukan surat Ghafir itu. Keliru berarti. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka ucapkanlah la ilaha illallah atau membaca ayat ini maka ucapkanlah la ilaha illallah lalu diikuti dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Ya, surat Ghafir ayat 14. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ketika kau membaca surat Ghafir itu ayat 14, fad'ullaha mukhlishina lahuddin, ucapkanlah la ilaha illallah, lalu ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Lalu Sa'id bin Jubair membaca ayat ini tadi, membaca ayat Ghafir ini tadi. Ya. Ayat Ghafir ini, surah Ghafir ini tadi, fad'uhu mukhlishina lahuddin. La ilaha illahu dzalikum mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Hingga kata beliau, kata Sa'id bin Jubair, kalau kamu membaca surat Al-Mu'min ayat 14 itu fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, ucapkan la ilaha illallah lalu ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin berdasar karena mengamalkan ayat ini. Mengamalkan surat Ghafir ayat 62 ini. Hah? Apa? Enggak, yang di ayat 14. Surah Ghafir ayat 14. Ini sebelumnya sudah dibahas ya. Maksudnya Sa'id bin Jubair itu mengatakan kalau kamu membaca fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, yaitu surat Ghafir ayat 14, ucapkanlah la ilaha illallah lalu ucapkan alhamdulillah rabbil alamin karena mengamalkan ayat ini. Lalu beliau membaca ayat ini. Dasarnya itu loh. Kan seolah-olah ditanya, "Lu dari mana kamu menganjurkan saya? Kamu menganjurkan kita baca la ilaha illallah alhamdulillah." Nah, ini ayatnya. Itu loh kamu baca di Ghafir ayat 62 itu. Ya, zalikumullahu khaliqu Ghafir ayat berapa tadi? Bukan 62. Ya. Ghafir ayat 65. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillah rabbil alamin. Di situ ada kalimat la ilaha illa huwa terus ditutup dengan kalimat alhamdulillah. Maka kalau kamu baca
Ayat 14 wad'ullah mukhlishan lahuddin wa kafirun. Bacalah la ilaha illallah alhamdulillah amin. Mana dalilnya? Surat Ghafir ayat 65 itu. Huwal hayyul la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishan lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ ada kalimat la ilaha illallah dan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian langsung meloncat kepada ayat 67. 66-nya Qul inni nuhitu na'budu alladzina tad'una min dunillahi ma ja'anil bayyinat min rabbil alamin. Adapun di ayat 64 66-nya Qul katakanlah Muhammad inni nuhitu an a'budu alladzina tad'una min dunillah. Katakanlah kepada orang musyrik itu Allah melarang saya, ini nuhitu saya dilarang oleh Allah. Saya dilarang, Rasul dilarang berarti melarang Allah. An a'budu alladzina tad'una min dunillah. Dilarang untuk saya menyembah alladzina tad'un. Ini oknum-oknum yang kalian sembah min dunillah daripada selain Allah. Lamma ja'aniyal bayyinat. Ketika datang kepada saya bukti-bukti nyata min Rabbi dari Tuhan saya. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Saya diperintahkan untuk uslim, untuk berislam, berserah diri kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Rabbul Alamin. Itu ketika beliau diseru kepada kekufuran oleh orang-orang musyrik, maka beliau disuruh untuk mengucapkan itu. Qul, katalah Muhammad pada orang musyrik itu yang menyuruh kamu, ini nuhitu na'budu alladzina tad'una min duni. Saya dilarang untuk menyembah oknum-oknum yang kalian sembah selain Allah. Kemudian ayat 67. Ya, mengajak berganti-gantian. Dipikir Tuhan itu kayak macam mana? Mau pakai ganti-ganti. Huwallazi khalaqakum min turab. Maka Allah mengenalkan lagi siapakah dia. Di ayat 67 surat Ghafir. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan. Dialah Allah yang telah mencipta kalian min turabin, daripada turab. Dialah Allah yang mencipta kalian daripada tanah. Tsumma min nutfatin, kemudian dari nutfah, dari tanah yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Atau bisa juga daripada saripati tanah, berarti ya manusia. Karena sumbernya nutfah itu dari saripati tanah, karena nutfah itu dari makanan. Tsumma min nutfatin, kemudian dari nutfah, sperma, mani, sperma dan ovum, nutfatin amsyaj, nutfah yang sudah bercampur. Tsumma min 'alaqatin, kemudian dari alaqah, dari alaq yang menempel pada dinding rahim setelah dibuahi di tuba falopi. Tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tiflan. Setelah dikembalikan dari tuba falopi ke dinding rahim dan melekat, itu disebut alaq. Alaqo ya'liku, ini melekat. Ya. Atau makna lainnya alaq itu lintah. Memang diperhatikan itu sebentuk jani apa ovum, apa sperma yang sudah dibuahi itu tadi asalnya ya, sebelum pembelahan itu semacam alaq, lintah. Adapun segumpal darah itu terjemahan yang tidak akurat, tidak pas. Alaq itu kita tidak cenderung menerjemahkan segumpal darah, karena itu nanti kan jadi bahan ketawaan karena nggak pernah melewati fase itu menurut penelitian. Cuma alaq itu lebih tepatnya, alaq itu sesuatu yang menempel. Alaqo ya'liku artinya menempel. Alaq. Khalaqal insana min alaq. Dari alaqah atau alaq.
Tsumma yukhrijukum tiflan. Kemudian Allah keluarkan kalian sebagai tiflan, anak, sebagai bayi. Tsumma litablughu asyuddakum. Kemudian supaya kalian mencapai usia asyuddah. Asyuddakum. Di kedewasaan. Ya, usia kedewasaan kalian. Tsumma litakunu syuyukha. Kemudian supaya kalian mencapai usia syaikhukhah, usia tua kalian. Sehingga di situ ada para ulama membagi fase kehidupan manusia itu daripada bayi, tifl atau sobi sampai mumayyiz. Ya. Itu disebut tifl atau gulam, setelah itu atau murahik sampai menjelang baligh disebut murahik. Sampai baligh disebut syab. Sampai usia 35 disebut kuhl atau 30-an disebut kuhlan. Akhal, kuhlan. Nabi Isa alaihissalam diutus ya, pada usia kahal, fil mahdi wa kahalan. Ya, kahal atau kuhl. Usia 35 sampai sekitar 40. 45 disebut masa syaikhukhah. Syekh. Maka syekh itu ada orang yang di atas 40. Secara bahasa baik punya ilmu atau tidak punya ilmu. Tapi secara istilah dalam ilmu, syekh itu walaupun belum sampai 40 dia banyak memiliki karunia, dia memiliki ilmu, maka disebut syekh. Syaikhukhah sampai usia sekitar 40 sampai 60, 63 di atas itu sampai usia namanya al-haram. Itu tua renta 70 atas. Ya, al-haram. Kemudian itu fase-fase kehidupan manusia. Litakunu syuyukha. Wa minkum mayyutawaffa min qablu. Di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu, yakni sebelum menjadi syaikhun. Karena umur itu ya tidak ada yang tahu. Yani Allah lah yang membolak-balikkan kalian dalam tahap-tahap kehidupan itu. Wahdah la syarikalah, tiada sekutu baginya. Dan tidak ada sekutu dalam pengaturan semuanya itu. Hanya dia yang mengatur. Faminkum mayyatawaffa min qablu, ay min qabli an yasira syaikhan. Sebelum kamu menjadi tua, dialah yang mewafatkan kamu kadang sebelum menjadi usia syekh. Oleh karena itu Imam Syafi'i setelah usia 40 tahun beliau memegang tongkat. Dia bilang, ya Imam, kau masih muda, masih kuat. Kenapa kau pegang tongkat? Dia bilang, supaya saya ingat saya ini musafir. Orang dulu itu kalau safar panjang itu butuh tongkatnya. Butuh tongkat itu. Karena safar dulu ya seperti itu, kita tahu di padang pasir. Kadang untuk membawa bekal, kadang untuk membantu jalan dan seterusnya. Dan begitulah para anbiya. Juga mereka seperti Nabi Musa alaihissalam. Qala ya asaya tawakkau alaiha wa syubiha al-ghanam fiha ma'arib ukhra. Tentang tongkat itu. Hah? Walita belughu ajalan musamma, supaya kalian sampai kepada ajal, batas waktu yang musamma, yang sudah ditentukan. Ini ajal maksudnya ya sampai batas waktu yang sudah ditentukan, ini maut. Tidak ada yang dimatikan sebelum sampai itu. Min qablu. Sebagian lagi mengatakan min qablu itu mudhofnya tidak ada ya, karena dzaraf itu qablu ba'du. Kalau dia tidak dimudhofkan dia mabni ala dhamm. Kalau menurut Imam Baghawi min qablu ay min qabli ay yasira syaikhan. Dengan menurut Ibnu Katsir
Min qablu itu min qabli ayyujad. Bahkan sebelum kalian diwujudkan di alam dunia ini, ada yang sudah dimatikan di dalam perut. Sehingga meninggal dalam keadaan keguguran, sigit. Jadi yang mati, kalau Imam Ibnu Katsir itu min qablu itu ya umum. Beliau kembalikan kepada qabla ayyukhrijakum tiflan, atau qabla itu qabla an yablugha asyuddakum, bisa jadi meninggal sebelum menjadi tifl, sebelum menjadi bayi, sebelum lahir sudah meninggal, bisa jadi sebelum asyuddah, sebelum sampai usia dewasa sudah meninggal, bisa jadi sebelum syuyukhan sudah meninggal. Karena semua di tangan Allah SWT. Kemudian walitablu wajah sama wala'alakum ta'qilun, dan supaya kalian berpikir akan tauhid, akan keesaan Rabb kalian, dan berpikir akan kudrat, kemahakuasaan Allah yang mengatur semua itu hanya zat yang satu, sehingga semuanya teratur menurut kehendaknya. Atau supaya kalian ta'qilun menurut Ibnu Jurayj ay tatadzakkarun al-ba'ts, supaya kalian ingat akan kebangkitan. Supaya kalian ingat akan kebangkitan. Huwallazi yuhyi wa yumit. Maka di ayat berikutnya Allah mengingatkan bahwa Dialah yang menghidupkan dan Dialah pula yang mematikan. Al-Muhyi Al-Mumit. Dialah Al-Muhyi, Dialah alladzi yuhyi, yang menghidupkan semua yang mati. Wa yumitu, dan Dia mematikan semua yang hidup. Fa idza qada amran, apabila Dia telah putuskan satu perkara, fa innama yaqulu lahu, atau aroda, atau maksudnya aroda ayak dia. Qadha yani bisa jadi apabila Dia berkehendak untuk memutuskan satu perkara, ya, maka fa innama yaqulu, hanya saja Dia berfirman, kun, jadilah, fayakunu, maka jadi. Semudah itu jika Allah menghendaki sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi atau mencegah apa yang Allah kehendaki. Masya'akan wa lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billah. Apa yang Dia kehendaki terjadi, dan apa yang Dia tidak kehendaki tidak akan terjadi. Sebab tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian loncat pada ayat 79. Tadi sampai ayat 68. Adapun 69 di dalam Tara ilal ladzina yajadiluna fi ayatil anna yusrafun, tentang orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Tidakkah kau melihat ya Muhammad pada orang yang berdebat tentang ayat Allah? Anna yusrafun, bagaimana mereka itu dipalingkan dari ayat-ayat Allah SWT. Itu orang-orang yang alladzina kadzabu bil kitabi, orang-orang yang mendustakan terhadap Alkitab, terhadap Quran. Wa bima arsalna bi rusulana, dan bahkan mengingkari apa yang kami utus dengannya para rasul kami. Fasawfa ya'lamun, nanti dia akan tahu. Nanti dia akan mengetahui bahwa apa yang kami sampaikan itu benar. Ya kan? Dia akan tahu nanti setelah kebangkitan. Qalu ya, maka ketika itu dia berkata, qalu ya wailana mambatana min marqadina, aduh celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur kami? Hada mawadur rahman, ini yang dulu dijanjikan oleh Ar-Rahman. Wa shadaqal mursalun, ternyata benar para rasul itu. Kasep. Ya. Mungkin jari malaikat itu ingin nang jiwa ya Mas. Oh, saat ini baru sadar. Ada yang mengatakan itu orang yang bangkit itu karena dia kaget pada hari berbangkit. Ada yang mengatakan itu malaikat sebagai jawaban pada dia.
Karena kagetnya dia dijawab sama malaikat, hadza ma'ar-Rahman, ini loh yang dulu Ar-Rahman menjanjikan kamu itu. Wa shadaqal mursal, dan benar semua rasul yang Allah utus itu ternyata. Sebagian mengatakan itu malaikat yang mengatakan. Sebagian ahli tafsir mengatakan itu ya si orang yang bangkit, yang bangun dari kubur itu kemudian mengatakan hadza ma'ar-Rahman, ini ternyata yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Wa shadaqal mursalun, dan benarlah para rasul itu. Mereka baru sadar ketika itu. Itu apa? Idzal aghlalu fi anaqihim wa salsulun. Ketika belenggu sudah ada di leher mereka, waliyadzubillah. Wasalasul yushabun, dan juga apa? Dengan rantai mereka ditarik, yushabun, diseret. Waliyadzubillah, baru ketika itu mereka sadar. Fil hamim, diseret pada dalam air hamim, ke dalam air yang sangat hamim, yang sangat panas. Tsumma fin nari yusjarun, kemudian mereka di neraka, di api neraka lah mereka yusjarun, dibakar. Waliyadzubillah. Tsumma qila lahum, kemudian dikatakan pada mereka ketika itu, aina ma kuntum tusyrikun, mana yang dulu kalian sekutukan selain Allah, min dunillah, selain Allah. Qalu dhallu anna, mereka cuma bisa mengatakan dhallu anna, mereka hilang dari kami, mereka sekarang tidak ada. Bal lam nakun nad'u min qablu syai'a, bahkan mereka mengatakan kami tidak pernah menyembah sesuatu pun dari mereka. Kadzalika yudhillullahul kafirin, begitulah Allah sesatkan orang-orang kafir, waliyadzubillah. Dengan terangnya bukti-bukti kekuasaan Allah. Namun kalau sudah Allah menyesatkan, ya fala hadiyalah, maka tiada yang dapat memberi petunjuk pada orang itu. Dzalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighaiρil haqq wa bima kuntum tamrahun. Itu kalian ini, nasib kalian sekarang itu karena bima kuntum tafrahun, karena kamu bersukaria di bumi, lupa diri kepada Allah. Ya. Lupa diri kepada Allah. Bima kuntum tamrahun, dan juga kalian bersukaria dalam kemaksiatan. Lupa daratan. Lupa kalau dunia itu sementara. Lupa kepada Allah yang mencipta kalian, sehingga lupa dari mana asal kalian dan kemana kalian akan pergi. Lupa. Artinya mereka mendapat semua itu, sumber penyakitnya adalah panjang angan-angan dan lupa kepada akhirat. Waliyadzubillah. Maka ketika itu Allah bilang kepada mereka, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa bi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, masuklah kalian ke pintu-pintu jahanam, kalian akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa bi'sa mathwal mutakabbirin, itulah sejelek-jelek tempat tinggalnya orang yang sombong. Kesombongan yang paling besar adalah kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia saking sombongnya, dia lupa kalau dia ciptaan Allah dari mana, dia lupa dari mana dia berasal. Sehingga kalau sudah lupa dari mana dia berasal, tidak mungkin dia ingat kemana dia bakal pergi. Fasbir, sabarlah. Ini hiburan bagi Rasulullah SAW terhadap orang yang mendustakan beliau. Fasbir, sabarlah kau ya Muhammad. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fa iman nuriyanaka ba'dal ladzina iduhum, maka meskipun kami perlihatkan kepada kalian sebagian siksa kepadamu ya Muhammad, Faiman nuriyanaka ba'dal ladzina idum, sebagian yang kami janjikan kepada, ancamkan kepada mereka, au natawaffayannaka, ataupun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka, ya, fa ilaina yurja'un, maka mereka akan dikembalikan kepada kami. Sama, ya. Kami siksa mereka di matamu, kau lihat siksaan Allah yang siksakan kami yang kami turunkan pada mereka, orang-orang yang mengingkarimu, atau kau natawaffayannaka, atau kami wafatkan kau sebelum melihat itu, sama. Fa ilaina turja'un, mereka akan kembali kepada kami. Tidak usah kau risau. Mau mereka kami siksa di matamu, di hadapanmu, atau kami siksa mereka setelah engkau, tetap mereka akan dikembalikan kepada kami. Ya. Laqad arsalna rasulan min qablika minhum qasasna 'alaika minhum lam naqsus 'alaik. Sungguh kami telah utus para rasul sebelum engkau ya Muhammad, di antara mereka ada yang kami kisahkan pada mereka, engkau, di antara mereka ada yang kami tidak kisahkan kepada engkau. Maka Rasul ayat biayatin la bi'idznillah. Dan tidak ada satu rasul pun yang bisa mendatangkan satu tanda kecuali atas izin dari Allah SWT. Fa idza ja'a amrullah qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Kalau sudah datang amrullah, perintah Allah yakni azab Allah, sudah datang tanda. Mereka minta tanda, didatangkan tanda. Maka setelah tanda-tanda semua datang tetap tidak beriman, maka naudzubillah,
Tidak ada lagi yang bakal datang kecuali azab Allah. Nah, ketika sudah datang azab Allah, qudiya bil haq, maka diputuskanlah dengan kebenaran. Wa khasira hunalikal mubtilun, di saat itulah al mubtilun, orang-orang yang batil, yang sia-sia itu mereka akan binasa. Mereka akan binasa. Kalau sudah datang azab Allah, tidak bisa lagi mereka taubat. Nah, baru kemudian Allah mengingatkan kembali. Siapa Allah itu? Allahul ladzi itu ja'alakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun, di ayat 79. Allah, dialah Allah yang menjadikan bagi kalian al-an'am, hewan-hewan ternak, unta, sapi dan kambing. Allah sebut mereka an'am ya karena banyaknya nikmat Allah pada hewan-hewan itu, pada sapi, kambing, unta, sehingga sebut mereka an'am. Fa minha rakubuhum wa minha ya'kulun, di surat Yasin dikatakan minha rakubuhum, di antara an'am itu ada yang menjadi kendaraan mereka. Wa minha ya'kulun, di antara an'am itu ada yang mereka makan. Ya. Ya kan? Unta dinaiki sebagai kendaraan, pembawa manusia, pembawa barang, dagangan, bawa barang-barang yang lain. Dimakan juga, bisa sembelih juga, susunya diminum pula. Ya. Dibawakan beban situ. Bakor juga begitu, sapi untuk membajak tanah, dimakan pula, sembelih sebagian, susunya pun diminum. Ya. Di Bukhari dikatakan bakor, lahmul bakor itu penyakit, obatnya itu susunya. Sapi. Ya. Ghanam juga gitu. Kambing dimakan, diminum susunya. Belum lagi kulitnya dipakai untuk, karena banyaknya nikmat Allah, ya susunya, ya dikacing tunggangan, ya disembelih, ya dagingnya diambil, kulitnya dipergunakan. Sampai kalau di Jawa itu sak jeroannya dimakan, ada yang tersisa habis. Di sana jeroan itu dibuang. Di sini semuanya laku. Babatan, usus, macam. Ya. Makanya disebut dia itu an'am, karena banyaknya nikmat Allah pada hewan-hewan itu, maka disebut dia an'am. Unta, sapi, kambing. Ya. Bahkan ada surat sendiri namanya suratul An'am. Surat An'am. Di situ Allah ceritakan di akhir surat An'am itu bagaimana para orang-orang musyrik itu menyalahgunakan nikmat Allah. Dijadikanlah unta, sapi, kambing persembahan bagi berhala mereka. Padahal itu semua ciptaan Allah. Makanya kalau di dalam Bukhari dikatakan kalau kamu ingin tahu jahiliyahnya Al-Arab, baca surat Al-An'am mulai ayat 130 sampai habis. Itu jahiliyatul Arab ketika itu. Litarkabu minha, supaya kalian tunggangi di antara an'am itu. Juga di surat An-Nahl Allah ceritakan lagi tentang nikmat Allah dalam an'amin. Ya. Litarkabu minha ta'kulun, supaya kalian tunggangi minha daripada an'am itu, wa minha, dan dari an'am itu pula ta'kulun, kalian makan dagingnya. Walakum fiha manafi'u, dan bagi kalian pada an'am itu terdapat manafi', terdapat kemanfaatan yang lain berupa kulitnya. Tattakhidhu min, dikatakan apa? Min aswafiha wa ubariha wa sy'ariha athatan mutan ilahi, dan seterusnya. Yang dikatakan dari aswafiha wa ubariha wa sy'ariha, dari aswaf, suf, bulunya kambing, aswafiha wa ubariha, wabar, bulunya unta, ubar, wa sy'ariha, asy'ar, bulunya selain itu sapi dan sebagainya daripada kulitnya. Asasan, kalian buat berbagai macam perabot, dan mataan lain sebagai kesenangan sampai batas waktu tertentu. Sarabila taqikumul harra taqikum ba'sakum. Kalian buat dari itu sarabil, pakaian-pakaian yang taqikumul harra, yang menjaga kalian dari panas, juga dari dingin. Al-harra al-wal bardah. Ini iktifa, dalam balaghah itu namanya iktifa, menyebut salah satu, yang lain sudah terwakili. Al-harra ay wal bard. Dalam ilmu badi'. Kemudian
Ya. Itu surat Nahl disebutkan. Walakum fiha manafi'u. Ya. Bagi kalian pada an'am itu terdapat kemanfaatan yang lain selain tunggangan sama makanan tadi, ada susunya, ada kulitnya dibuat macam-macam perabot, macam-macam pakaian. Ya. Walitablugu alaiha hajatan fi sudurikum, dan supaya kalian tablugu, menyampaikan di atasnya, di atas an'am itu hajat, keperluan-keperluan yang ada di sudurikum, di hati kalian, kehendak kalian untuk menyampaikan itu, baik itu alat untuk safar atau untuk safar, baik safar untuk sekedar bepergian atau tijarah, perdagangan. Ya, bagaimana kejamnya padang pasir itu, sehingga Allah persiapkan unta itu dengan kekhususan sehingga bisa mengarungi padang pasir sebagaimana halnya perahu mengarungi lautan, tapi itu lautan pasir. Makanya sampai Allah bilang wa ila ibili kaifa khuliqat. Ya. Tidakkah kalian memperhatikan kepada ibil, kepada unta itu, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Allah suruh merenung. Ini bagaimana selaput daripada unta itu, ada selaput matanya itu yang walaupun ada badai gurun dia tetap bisa berjalan tanpa terkena daripada khusus. Belum lagi tampungan airnya itu bisa lebih 16 liter air unta itu, dan bisa menyimpan air situ. Dimana orang-orang tuh kalau dia kehausan dibelah itu tadi, minum dari air simpenannya unta tadi. Iya. Itu badai gurun atau apa pasir, dia tetap bisa jalan. Kemudian apala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan ilal ibili, kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta-unta itu diciptakan. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan di atas an'am itu dan di atas fulk, di atas bahtera, tuhmalun, kalian dibawa oleh Allah Ta'ala. Di laut di atas bahtera, di darat di atas an'am. Ya, dulu belum ada kendaraan macam-macam. Wa yurikum ayatihi, dan dia memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya. Ya. Baik fil afaq wa fi anfusikum, baik di seluruh penjuru afaq, ufuk, maupun fi anfusikum, bahkan dalam diri kalian sendiri. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan dalam wa fil ardi ayatul lil muqinin, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, pada diri kalian sendiri, afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikan? Nah. Gitu. Jadi kadang kita melihat ciptaan manusia, ya, dengan menggambar apa atau lukisan yang bagus atau bangunan yang bagus, ya, berdecak kagum dengan karya manusia. Tapi dia tidak kagum kepada ciptaan Allah saja yang ada pada dirinya. Lihat lukisan, lihat subhanallah. Lihat dirinya tidak ada subhanallah, subhanallah. Lihat dirinya, subhanallah. Lihat lukisan atau subhanallah. Ajib. Dirinya sendiri banyak keajaiban, tidak ada subhanallah, subhanallah. Aneh tapi nyata. Fa ayya ayatillahi tungkirun, maka ayat Allah yang mana yang kalian ingkari? Tanda kebesaran Allah yang mana yang kalian ingkari? Ini suatu pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Ini kalian tidak bisa mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tidak mungkin kalian mengingkarinya, kecuali kesombongan saja yang tidak mengakui. Wallahu a'lam. Sampai situ dulu. Selesai surah, rangkaian ayat ayat Jawahir
pada suratul Mu'min ketika Hamimah Sajadah. Atau Fussilat, surat Fussilat ada 12 ayat di situ. Sekarang ihya'nya sampai mana?